Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan kami dalam segmen Majelis Masyayikh Mendengar, di mana kita akan mendengarkan petuah-petuah dari kiai atau dewan masyayikh yang telah diundang dalam kegiatan Majelis Masyayikh. Telah hadir bersama kami kali ini Kiai Haji Daden Abdullah. Selamat datang Kiai. Selamat datang. Kiai Assalamualaikum. Daden, Kiai Daden merupakan dewan masyayikh juga pengasuh dari pondok pesantren Al-Masturiah. Insyaallah. Baik Kiai, kali ini kita akan sedikit berbincang mungkin nanti tentang pesantren, terutama tentang pendidikan pesantren dan perkembangannya seperti itu Kiai. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa Kiai jawab seperti itu. Langsung saja ke yang pertama Kiai, mungkin bisa diceritakan kalau boleh tahu Kiai bagaimana sejarah pendirian dan perkembangan pondok pesantren Al-Masturiah itu sendiri ya. Baik, terima kasih. Bicara tentang sejarah pondok pesantren Al-Masturiah, memang termasuk pondok pesantren yang sudah lumayan tua ya. Artinya sudah berumur 100 tahun lebih. Pondok pesantren Al-Masturiah didirikan pada tahun 1920, tepatnya 1 Januari 1920, yang didirikan oleh tokoh ulama, guru kami Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Muhammad Masturo. Beliau lahir tahun 1901, berarti pada usia 19 tahun beliau sudah merintis pondok pesantren yang waktu itu bernama Pondok Pesantren Sirajul Atfal di tahun pertama berdiri tahun 1920. Pada perkembangannya tentu yang diawali pondok pesantren ini secara rintisan hanya beberapa santri dengan metode salafiyah, walaupun mungkin dalam sejarah ada beberapa metode pendidikan yang digabungkan dengan pendidikan formal ya. Maka proses pendidikan pesantren yang dilaksanakan pada awal pendirian Pondok Pesantren Al-Masturiah menggunakan pendidikan model salafiyah dengan mempelajari kitab-kitab atau kutubut turos, kitab-kitab kuning. Kemudian pada perkembangannya ya, tentu saja pondok pesantren yang dirintis oleh Mama Kiai Haji Muhammad Masturo ini mengalami perkembangan-perkembangan yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1950 mulai berdiri pondok pesantren khusus putri yang bernama dengan Pondok Pesantren Sirajul Banat, yang awalnya Sirajul Atfal hanya untuk santri-santri putra saja. Ya. Kemudian pada perkembangannya tentu saja dengan menyesuaikan tuntutan masyarakat, pada tahun 1966-1967 Pondok Pesantren Sirajul Atfal kemudian mendirikan lembaga pendidikan formal, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagai bagian dari proses penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. 1966-1967, pada tahun 1968 pendiri Mama Kiai Haji Muhammad Masturo wafat, dan 1974 untuk tabarukan kepada pendiri Pondok Pesantren Sirajul Atfal ini berubah bernama Perguruan Islam Al-Masturiah, yang diambil dan sebagai tabaruk kepada pendiri Mama Kiai Haji Muhammad Masturo. Sejak itu perkembangan pondok pesantren tentu saya sekali lagi mengimbangi dan mengikuti terkait dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan dari para wali santri berkembang. Kita membuka beberapa layanan pendidikan formal khususnya dari mulai tingkat dasar, ada madrasah ibtidaiyah, bahkan Raudatul Atfal, kemudian madrasah aliyah, kemudian sanawiyah aliyah yang diawali tadi berkembang dengan madrasah ibtidaiyah, sekolah tinggi agama Islam, kemudian ada SMA, ada sekolah tinggi agama Islam, kemudian ada SMK, sekolah menengah kejuruan, dan terakhir ya kemudian SMP. Terakhir kita tahun 2015 ada PDF Ulia dan 2016 ada PDF Usto. Lahirnya PDF ini dengan harapan bahwa ruh penguatan pendidikan Tafaquh Fiddin yang justru
dimiliki Pondok Pesantren Al-Masturiah yang waktu itu masih bernama Sirajul Atfal dengan mengedepankan kajian-kajian turos, diharapkan hadirnya pendidikan diniyah formal ini bisa mengembalikan ruh kajian ini kepada ruh yang dimiliki Al-Masturiah ketika Pondok Pesantren Sirajul Atfal. Dan alhamdulillah hari ini berarti sudah memasuki masa 104 tahun, satu abad lebih untuk Pondok Pesantren Al-Masturiah. Itu kan berarti memang Pondok Al-Masturiah atau awalnya Sirajul Atfal. Sirajul Atfal, benar Mas. Ini pada awalnya dengan metode salafiyah seperti itu, yaitu betul. Kemudian sering berkembang zaman. Nah, sekarang sudah lengkap dari SD, dari Ibtidaiyah, Raudatul Atfal sampai Aliyah, sampai STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Juga ada PDF, Wusto dan Musa. Kuliah ya, berarti betul. sangat lengkap. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ya. Bagaimana sih Pondok Al-Masturiah tersebut agar bisa tetap menjaga keseimbangan Kiai antara nilai-nilai tradisional karena juga membawa roh dari bagaimana pendiriannya di salafiyah seperti itu dengan inovasi-inovasi yang ada. Bagaimana menjaga keseimbangan ketika pendidikan pesantren itu dilakukan Kiai? Prinsip yang mungkin sama-sama kita pahami, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhlu bil jadidil asla, itu menjadi prinsip yang bagi kami terus kita jaga. Prinsip-prinsip bagaimana tradisi-tradisi lama yang memang baik terus kita pertahankan. Pendidikan-pendidikan yang berbasis kutubut turos, pendidikan-pendidikan yang bermuara pada mutafaqih fiddin terus kita pertahankan, tetapi juga nilai-nilai baru yang lebih baik. Kami menyebutnya itu bukan hanya wal akhdhu bil jadil aslah, tetapi al-insya. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi tradisi-tradisi baik itu, yang lebih baik itu menjadi sesuatu yang kita ambil. Sehingga pada perkembangannya, yang awalnya kita hanya madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, terlebih menjawab kebutuhan layanan pendidikan bagi masyarakat umumnya, kita mendirikan berbagai lembaga pendidikan, satuan pendidikan yang tidak hanya madrasah tetapi juga sekolah. Nah, ini kan menjadi bagian bagaimana keseimbangan itu menjadi hal yang terus kita upayakan sehingga kita tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Masyarakat mungkin menghendaki sesuatu yang memang mereka butuhkan, kita upayakan untuk memberikan pelayanan itu. Sehingga nilai-nilai tradisional tetap kita pelihara, nilai-nilai baru yang lebih baik selama tidak bertentangan dengan syariat, tentu kita juga ambil. Kemudian Kiai, karena kan saat ini telah ada majelis masyayikh Kiai, bentuk dari penjaminan mutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pesantren tahun 2019 Kiai. Nah, harapan pesantren Kiai Dada nih terhadap majelis masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu Kiai? Ya, alhamdulillah lahirnya sebuah undang-undang yang memberikan harapan besar kepada pendidikan pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Saya kira memang satu sisi memberikan harapan, walaupun mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang masih memberikan kekhawatiran terhadap lahirnya itu dengan khawatir terlalu mengkuptasi ya kekhasan milik pesantren, walaupun sebetulnya tidak seperti itu. Nah, salah satu memang tuntutan dari undang-undang itu hadirnya majelis masyayikh. Nah, harapan kami ya sesuai dengan tuntutan undang-undang itu, maka majelis masyayikh hadir sebagai pilar, sebagai sebuah badan yang mengawasi, mungkin mengawali bagaimana pondok-pondok pesantren itu bisa berjalan sesuai dengan alur pendidikan pesantren yang diinginkan. Ya, dengan tentu di situ ada mencoba membuat standar, ya, standar mutu atau standar sistem penjaminan mutu dari pendidikan pesantren. Kami berharap sebetulnya ke depan majelis masyayikh ini pertama betul-betul terbentuk dari Dewan Masyayikh
Karena dalam undang-undang juga disebutkan bahwa Majelis Masyai ini sebagai perwujudan dari Dewan Masawi seluruh Indonesia. Maka pembentukannya pun sebetulnya harus mencerminkan bahwa Majelis Masyai ini betul-betul diambil dari beberapa tokoh yang memang berasal dari Dewan Masyai. Sehingga betul-betul memahami betul pondok pesantren, memahami betul bagaimana pendidikan pesantren selama ini dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu saja kami berharap Majelis Masyai ini bisa memberikan atau mendatangkan sebuah standar mutu yang memang bisa berlaku untuk semua tipe pendidikan di pesantren. Karena saya kira banyak sekali tipe-tipe pendidikan yang dilaksanakan di pesantren, sistem yang berbeda juga banyak. Nah, ini bagaimana Majelis Masyai ini bisa merangkum, menyampaikan sistem penjaminan mutu, standar mutu yang disampaikan ini bisa dilakukan oleh semua tipe pesantren. Walaupun memang tetap harus menjaga kemandirian pesantren. Artinya Majelis Masyai sebagai mungkin badan standar nasional pendidikan pesantren ini harus menjaga kekhasan pesantren. Tidak mengkuptasi bahwa pesantren itu standarnya seperti ini. Tidak mengintervensi. Pokoknya pesantren memiliki kekhasan, pesantren memiliki kemandirian, maka biarkanlah pesantren itu yang selama ini, terutama pondok pesantren besar yang selama ini melakukan proses pendidikannya dan menghasilkan berbagai lulusan yang sudah tidak diragukan lagi, tentu itu bagian dari kekhasan masing-masing pendidikan pesantren. Yang ketiga, tentu kita berharap Majelis Masyai bisa melakukan silaturahmi dan pendampingan terhadap pesantren baik di Jawa maupun di luar Jawa secara seimbang. Artinya tidak hanya melihat pada satu sisi wilayah tertentu, tapi juga harus seluruh wilayah ini dilihat sehingga nanti ada keseimbangan bahwa mutu atau standar mutu atau sistem penjaminan pun yang nanti dilakukan oleh Majelis Masyai ini betul-betul merupakan standar yang bisa dilakukan oleh semua pondok pesantren dengan tipe apapun, dengan sistem pembelajaran apapun, dengan sistem pendidikan apapun. Nah, karena kita juga melihat sampai detik ini, Kiai, Majelis Masyai telah menyusun setidaknya standar mutu dan sistem penjaminan mutu dari sistem pendidikan pesantren seperti Muadalah, kemudian Mahat Ali, dan juga yang saat ini telah berlangsung yaitu pendidikan diniyah formal, ya. Nah, karena saat ini juga masih berlangsung bimbingan teknis sistem penjaminan mutu pendidikan diniyah formal, Kiai. Bagaimana tanggapan panjenengan dengan adanya bimbingan teknis ini, dengan bagaimana Majelis Masyai membimbing atau menjelaskan, kemudian bagaimana apa saja yang kira-kira sudah mencukupi atau belum tersampaikan seperti itu, ya? Sebagai bagian dari kewajiban Majelis Masyai yang memberikan layanan ataupun penyusunan terkait dengan sistem penjaminan mutu bagi kalangan pondok pesantren, karena bagaimanapun juga hadirnya pendidikan formal pesantren ini kan bersamaan penguatannya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 2019. Walaupun pendidikan diniyah formal dan SPM sebetulnya sudah lahir secara formal itu berdasarkan PMA nomor 13 tahun 2014. Nah, tapi penguatan di Undang-Undang nomor 18 19 itu memberikan penguatan tersendiri bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren. Nah, sebagai bagian dari proses itu, ya, dan juga karena pendidikan pesantren ini baru pada tahap awal, pembiasaan terutama dari sisi pengadministrasian. Banyak orang mengatakan bahwa mungkin boleh saya dibilang kelemahan lah, ya. Kelemahan pendidikan di pesantren itu pada sisi administrasi. Sementara pada proses itu sudah jauh lebih maju. Ya, kalau disebut kurikulum merdeka itu pesantren itu sudah melaksanakan. Tapi pada sisi administrasi itu lebih administrasi yang gini. Nah, ini hadirnya BINTEK ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena apa yang dilakukan itu seringkali bagi pesantren itu sulit untuk kemukakan, kemudian disampaikan dalam bentuk dokumen, disampaikan dalam bentuk tulisan, disampaikan dalam bentuk laporan yang bersifat administratif. Nah,
bagaimana kemudian pendidikan pesantren dalam hal ini pendidikan diniyah formal khususnya bisa membiasakan itu, pendataan dan lain sebagainya, kemudian dokumentasi, administrasi sebagainya. Nah, melalui BINTEK inilah kemudian dibuka wawasan para pengelola pendidikan diniyah formal khususnya untuk bagaimana betapa pentingnya hadirnya administrasi pendidikan ini secara baik. Yang diharapkan tentu, walaupun mungkin pada pemikiran-pemikiran beberapa teman-teman seringkali tidak terlalu mementingkan administrasi, tapi melalui BINTEK ini diharapkan pemahaman dan kemudian juga kesemangatan, komitmen bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan pesantren ini melalui penguatan yang bersifat administratif. Nah, di BINTEK inilah ya, untuk itu dipahamkan. Terlebih dengan adanya sistem penjaminan mutu yang telah disusun oleh Majelis Masyayikh yang menuntut adanya asesmen, ya, semacam akreditasi bagi pendidikan pesantren, khususnya pendidikan formal pesantren baik PDF maupun SPM, maka hadirnya BINTEK ini sekali lagi merupakan sebuah keniscayaan. Ketika membicarakan BINTEK ini juga satu sisi sangat penting untuk merapikan administrasi seperti itu ya dari pendidikan diniyah formal. Mungkin cukup sekian Kiai untuk perbincangan kita pada sesi kali ini, kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan harapan baru untuk pondok pesantren, terutama pendidikan pesantren, pendidikan diniyah formal untuk kedepannya Kiai. Terima kasih Kiai atas petuah-petuahnya, juga atas nasihat-nasihatnya, harapan dan tanggapannya. Kami dari media Majelis Masyayikh cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.